Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang termodinamika berdasarkan latihan soal yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung ke soal nomor 1. Pernyataan yang benar berkaitan dengan proses isotermis adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum menjawab pertanyaan soal nomor 1, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam proses termodinamika itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu isotermis. Nah, isotermis itu artinya adalah perubahan keadaan gas dengan suhu selalu tetap. Kemudian yang kedua ada isobarik. Isobarik itu adalah perubahan keadaan gas dengan tekanan selalu tetap. Kemudian yang ketiga ada isohorik. Isohorik adalah perubahan keadaan gas dengan volume selalu tetap. Sedangkan proses adiabatik adalah proses yang tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem gas ke lingkungan. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya itu adalah perubahan keadaan gas dengan suhu selalu tetap. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik. Dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volumenya menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas 2 atm, usaha luar gas tersebut adalah titik-titik-titik dengan 1 atm sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, maka di sini yang diketahui itu adalah V0 atau volume awal sebesar 2 meter kubik, kemudian V akhir itu 4,5 meter kubik. Nah, berarti selisih atau delta V itu adalah V akhir dikurang V awal. 4,5 dikurang 2 jadi 2,5 meter kubik. Nah, di sini P atau tekanan sama dengan 2 atm, karena 1 atm-nya 1,01 kali 10 pangkat 5, maka 2 atm berarti 2 dikali 1,01 kali 10 pangkat 5. Hasilnya jadi 2,02 kali 10 pangkat 5. Nah, ditanyanya besar usaha, berarti W sama dengan P dikali delta V, karena di sini prosesnya isobaris. Jadi untuk nilai W masing-masing proses itu ada rumusnya, ada persamaannya. Untuk isobaris itu W sama dengan P dikali delta V. Berarti 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali 2,5. Hasilnya itu adalah 5,05 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jawabannya yang C. Di sini ada kesalahan ya, harusnya itu adalah C, karena yang pangkat positif itu yang C, sedangkan yang D itu adalah pangkat negatif. Lanjut ke soal nomor 3, 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobaris sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka usaha luar gas helium tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, ini sama seperti soal nomor 2, prosesnya pun sama yaitu isobaris dan ditanya usaha luar, akan tetapi yang belum diketahui itu adalah volume akhirnya, karena di sini hanya diberikan volume awalnya saja. Nah, jadi kita tulis data yang ada dulu. Volume awal sama dengan 1,5 meter kubik dan suhu awal, kemudian suhu akhirnya kan dalam derajat Celcius, itu harus diubah ke dalam Kelvin, jadi harus ditambah 273. Jadi di sini suhu awalnya jadi 300 dan suhu akhirnya itu jadi 360 dengan nilai tekanan P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, di sini karena W sama dengan P dikali delta V, di mana delta V ini adalah V akhir dikurang V0, maka kita cari terlebih dahulu volume akhirnya dengan cara V0 dibagi T1 sama dengan V akhir dibagi T2. Maka V akhir itu adalah V0 dikali T2 dibagi dengan T1. Maka 1,5 dikali 360 dibagi 300. Nah, di sini 300 sama 360 dibagi sama-sama dibagi 60, di atas dapat 6, di bawah dapat 5. Kemudian 1,5 dibagi dengan 5 maka dapat 0,3. Maka 0,3 dikali 6 hasilnya 1,8. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. VA-nya 1,8 dikurang V0-nya 1,5, berarti kan 0,3. 0,3 dikali 2 hasilnya 0,6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 4, 2 mol gas argon memuai secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius dari volume awal 0,025 meter kubik ke volume akhir 0,05 meter kubik. Usaha luar yang dilakukan gas argon jika R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin adalah titik-titik-titik.
Di sini diberikan nilai Len 2 sama dengan 0,69. Nah, jadi data yang diberikan di soal nomor 4 itu adalah N sama dengan 2 mol, kemudian T sebesar 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin jadi 300, dengan volume awal 0,025 dan volume akhir 0,05. Nilai R sama dengan 8,31 dan Len 2 sama dengan 0,69. Kemudian ditanya nilai W. Nah, karena prosesnya isotermal, maka W sama dengan nRT Len V akhir dibagi V awal. Di sini kita masukkan 2 dikali 8,31 dikali 300 dikali Len 0,05 dibagi 0,025. Maka Len 2, hasil untuk Len 0,05 dibagi 0,025 itu adalah Len 2. Nah, di sini kita masukkan nilai Len 2 itu adalah 0,69, kemudian tinggal kita kalikan, maka hasilnya adalah 3440 Joule. Nah, ini tidak ada di option. Karena nilai Len 2 yang dimasukkan itu adalah 0,69, tapi apabila kita kalikan langsung menggunakan kalkulator, 2 dikali 8,31 dikali 300 itu hasilnya adalah 4986. Kemudian kita kalikan dengan Len 2 secara nilai aslinya, maka akan didapatkan hasilnya itu adalah 3456. Maka jawabannya yang B. Tapi apabila di soal diminta 0,69, maka kita masukkan 0,69, namun hasilnya itu adalah 3440 Joule. Di sini ada perbedaan angka karena faktor pembulatan, maka tidak apa-apa, yang penting kalian paham konsepnya bahwa usaha untuk proses isotermal itu adalah nRT Len V akhir dibagi V awal. Selanjutnya, soal nomor 5, gas menyerap kalor 600 kalori dan serentak melakukan usaha 400 Joule. Maka perubahan energi dalam gas adalah sebesar titik-titik-titik. Nah, di sini yang diketahui itu ada kalor Q sama dengan 600 kalori, itu kita ubah ke dalam Joule karena option yang digunakan itu menggunakan satuan Joule. Maka untuk mengubah kalori menjadi Joule itu adalah dengan dikalikan 4,2. Jadi 600 dikali 4,2 itu hasilnya adalah 2520 Joule. Nah, di sini Q bernilai positif karena gasnya itu menyerap kalor, dan W atau usaha sebesar 400 Joule. Di sini juga nilainya positif karena melakukan usaha, bukan dikenakan usaha. Jadi nilai Q dan W ini bisa positif, bisa negatif, bergantung dari kata kerja yang diberikan. Apabila kalor, kemudian dia menyerap kalor, berarti dia positif. Apabila melepas kalor, maka nilainya negatif. Kemudian untuk usaha, apabila melakukan usaha, berarti plus. Apabila dikenakan usaha, berarti dia min. Nah, untuk energi dalam, di sini kita gunakan persamaan Q sama dengan delta U plus W, maka delta U itu adalah Q min W, ya kan? Dengan nilai Q 2520 dikurang 400, maka hasilnya adalah 2120 Joule. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 6, gas menyerap kalor 600 kalori dan seluruhnya dikenakan usaha 400 Joule. Maka perubahan energi dalam gas adalah sebesar titik-titik-titik. Nah, ini sama seperti soal nomor 5, akan tetapi kalimatnya diubah. Di sini dikenakan usaha, maka nilai W itu bernilai negatif. Nah, ditanyanya sama tetap delta U, maka delta U sama dengan Q min W. Nah, di sini karena W-nya bernilai negatif, maka 2520 min 400. Jadi jawabannya adalah 2520 ditambah 400. Jadi delta U sama dengan 2920 Joule. Jawaban soal nomor 6 yang B. Untuk soal nomor 7, di sini ada kesalahan penulisan soal. Harusnya itu yang ditanya adalah besar usaha dari gas yang menyerap kalor sebesar 1400 kalori pada volume tetap adalah titik-titik-titik. Nah, jika pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah W sama dengan 0, karena usaha pada volume tetap artinya usaha ketika proses isohorik. Nah, ketika proses isohorik nilai W itu sama dengan 0. Jadi jika pertanyaannya seperti itu, jawaban untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 8, suatu gas ideal mula-mula tekanannya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal dan volumenya 0,2 meter kubik. Menyusut pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 0,1 meter kubik. Kemudian tekanan gas diperbesar 3 kali 10 pangkat 5 Pascal pada volume tetap. Selanjutnya gas dikembalikan ke keadaan semula dengan suhu dipertahankan tetap. Grafik PV yang menggambarkan keadaan tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, jadi dari
cerita tersebut, manakah grafik yang sesuai seperti itu. Jadi, kita lihat dimulai dari suatu gas ideal, mula-mula tekanannya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal dan volumenya 0,2 meter kubik, kemudian menyusut pada tekanan tetap hingga volumenya menjadi 0,1 meter kubik. Nah, coba kita lihat untuk gambar yang A. Kalau misalkan dari tekanan 1 kali 10 pangkat 5, berarti kan dimulai dari yang di sini. Kemudian dia volumenya 0,2. Nah, di sini kalau untuk gambar yang A, ketika tekanannya 1 kali 10 pangkat 5, volumenya itu adalah 0,1. Maka ini tidak sesuai. Untuk yang gambar B, misalkan di sini tekanannya 1, kemudian volumenya adalah 0,2, sampai sini masih sesuai, kemudian menyusut volumenya menjadi 0,1, maka dia bergerak ke kiri dengan tekanan tetap, ya kan? Berarti dari P 1 kali 10 pangkat 5 Pascal tadi pada volume 0,2 kemudian menyusut, maka dia bergerak ke kiri grafiknya ke 0,1. Nah, setelah itu tekanannya diperbesar. Nah, dari 1 tadi tekanannya diperbesar dengan volume tetap. Nah, kalau volume tetap kan berarti dia tetap di 1 ini ya, bergerak ke tekanan 3 kali 10 pangkat 5. Sampai sini masih sesuai. Kemudian dikembalikan ke keadaan semula dengan suhu dipertahankan tetap. Nah, di sini dari proses titik di sini dia balik lagi ke semula pada suhu tekanan tetap. Nah, berarti gambar yang sesuai itu adalah gambar yang B. Tapi kita lihat di antara A, B, C, D, E, gambar B ini yang paling mirip adalah gambar E. Bedanya ketika dari tekanan 3 ini, kalau B itu kan turunnya lurus ya, dia linear, tapi sedangkan yang E ini agak curam. Nah, apa bedanya? Jadi antara B dan E itu sama, bedanya di proses terakhirnya itu, kalau yang B adalah isotermal karena grafik turunnya lurus, sedangkan yang E itu adalah adiabatik karena grafik turunnya itu curam. Jadi ciri dari adiabatik itu adalah kurvanya curam. Sedangkan untuk yang isotermal dia lurus. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 itu adalah yang B. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 9, perhatikan grafik PV mesin Carnot berikut ini. Nah, di sini Q1 bergerak menuju Q2 dengan suhu dari suhu tinggi T high 227 derajat Celcius, kemudian menuju suhu yang lebih rendah T low, di sini 27 derajat Celcius. Berdasarkan grafik di atas, agar efisiensi mesin Carnot tersebut memiliki efisiensi 60%, maka titik-titik-titik. Nah, di sini untuk mengetahui besaran apa yang harus kita ubah, kita terlebih dahulu menghitung efisiensi awal dari keadaan yang ada. Maka efisiensi itu adalah suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi suhu yang tinggi dikali 100%. Berarti di sini suhu yang ada harus kita ubah ke dalam Kelvin. Jadi yang 227 ini jadi 500 Kelvin dan yang 27 ini jadi 300 Kelvin. Maka efisiensi sama dengan 500 dikurang 300 dibagi 500 dikali 100%. 500 dikurang 300 kan berarti 200. 200 dibagi 500 itu adalah 0,4 dikali 100% jadi 40%. Nah, jadi efisiensi di awal itu adalah 40%. Agar efisiensinya menjadi 60% berarti kan kita naikkan. Nah, jika dinaikkan itu kemungkinannya itu adalah suhu tinggi kita naikkan atau suhu rendahnya kita turunkan. Tapi karena suhu rendahnya sudah rendah, maka kita coba naikkan suhu tingginya. Nah, karena kita coba naikkan suhu tingginya, berarti option yang mungkin itu adalah option yang B. Kita coba option yang B, jika dinaikkan 250 derajat Celcius, berarti ditambahkan 250, berarti jadi 750 Kelvin. Nah, efisiensinya menjadi 750 dikurang 300 dibagi 750, berarti 450 dibagi 750. Nah, ini hasilnya adalah 60%. Di sini ketika kita mengubah suhu tingginya, maka suhu rendahnya itu kita beri keadaan tetap. Jadi yang diubah itu hanya nilai suhu tingginya saja. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 itu yang B. T1 dinaikkan 250 derajat Celcius. Dengan T1 itu adalah suhu yang tinggi atau T high-nya. Sekian pembahasan yang dapat Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.